Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu tokoh diktator terkenal di dunia yang sangat kontroversial pada tahun 1889 hingga 1923. Baik, perkenalkan, saya Riyanda Dwi Saputra. Saya sebagai moderator dengan NIM 142. Lalu, Perkenalkan, nama saya Ahmad Alifun Asak, NIM 175. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara, NIM 147. Perkenalkan, nama saya Wulan Novianti, NIM 164. Selamat menonton! Mari simak presentasi kelompok kami tentang politik kekuasaan Adolf Hitler. baik, perkenalkan, nama saya Riyanda Dwi Saputra. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan biografi dari Adolf Hitler. Nah, baik, Adolf Hitler dilahirkan pada tanggal 20 April 1889 di Austria. Ayahnya bernama Alois Hitler yang lahir pada tahun 1837 dan wafat pada tahun 1903. Sedangkan ibu dari Adolf Hitler bernama Clara Polzil. Maaf jika penyebutan dari saya salah. Beliau lahir pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1907. Sejak kecil, Adolf Hitler sudah menunjukkan gejala-gejala destruktif dan antisosial. Pada saat menginjak masa pendidikan, Adolf Hitler merupakan pelajar yang baik pada waktu bersekolah menengah pertama atau bisa disingkat dengan SMP. Nah, namun pada kelas 6, tahun pertamanya di sekolah menengah atas atau yang bisa kita sebut sebagai SMA, ia gagal dan harus mengulang kelas. Setelah Alois meninggal pada 3 Januari 1903, tidak ada perkembangan berarti dalam pendidikannya di sekolah dan pada usia 16 tahun ia keluar dari sekolah tanpa gelar apapun. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian politik dan kekuasaan. Politik dan kekuasaan power menjadi dua sisi mata uang yang saling berdekatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga menyentuh ke aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Oxford Dictionary mendefinisikan politik sebagai upaya mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan publik serta upaya mempengaruhi berbagai keputusan yang berdampak pada suatu negara atau masyarakat. Serta di sini saya akan menjelaskan politik dan kekuasaan Adolf Hitler. Kekuasaan politik Adolf Hitler. Organisasi paramiliter Nazi Jerman Waffen-SS atau Waffen-Kustaffel ini terbentuk dari adanya organisasi bernama Sach yang kemudian bubar pada tahun 1923 karena adanya kudeta secara besar-besaran dengan unjuk kekuatan yang berujung gagal. Setelah Hitler keluar dari penjara pada tahun 20 September 1924 karena bertentangan dengan jaksa negara Sach diganti dengan Kustaffel atau biasa dikenal dengan sebutan SS secara umum. Waffen-SS ini terdiri dari beberapa unit seperti SSVT dan SSCV yang memiliki tugas dan fungsi khusus. Waffen-SS juga sudah terlihat dalam beberapa pertempuran seperti invasi Jerman Nazi ke Polandia pada tahun 1939 dan pertempuran Jerman di Prancis pada tahun 1940. Baik, dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menurut materi sebelumnya, jenis-jenis kekuasaan dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut. Beberapa jenis-jenis kekuasaan yang relevan dengan kehidupan Adolf Hitler. Yang pertama, menurut jurnal yang kami baca, Adolf Hitler memiliki kemampuan dalam memimpin, dan dengan kecerdasan dan kecakapannya dibuktikan dengan diangkatnya Adolf Hitler menjadi pemimpin sebuah organisasi di Jerman pada tahun 1921. Yang kedua, selanjutnya, menurut salah satu konten kreator YouTube Indonesia, Nancy Judge, memaparkan sejarah tentang Adolf Hitler. Salah satunya, sejarah yang diangkat adalah tentang kepemimpinan dan kekuasaan Adolf Hitler, yakni saat pemerintah memberikan rakyat kesempatan untuk berbicara, menyampaikan argumen dan pendapatnya. Adolf Hitler adalah orang yang pertama maju untuk menyampaikan pendapatnya. Adolf Hitler menyatakan bahwa saya menolak kaum Yahudi dan saya percaya bahwa mereka adalah otak di balik pemberontakan komunis.
Saat pemerintah Jerman itu memberikan rakyatnya kesempatan untuk berbicara, Adolf maju dan bilang, "Saya menolak kaum Yahudi dan saya percaya bahwa mereka adalah otak di balik pemberontakan komunis." Berdasarkan teori penerimaan, Adolf Hitler terlihat sangat diagungkan oleh para pengikutnya. Ini berarti bahwa Hitler sangat dominan dalam jalannya pemerintahan. Sesuai dengan teori penerimaan, efektivitas kepemimpinan seseorang tercermin pada pengakuan dan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Peran para pemimpin dalam mengemudikan jalan rodanya organisasi sangat dominan. Tipe kepemimpinan diktator yang dimiliki oleh Adolf Hitler membuatnya menjadi seperti memiliki negara Jerman itu secara personal, bukan sebuah entitas bangsa atau institusi pemerintahan. Namun, sikap ini berdampingan dengan tipe kepemimpinan harismatik yang juga dimiliki Hitler. Hal ini dibuktikan dengan kesetiaan para pengikutnya yang tetap mendukungnya, baik ketika ia hanya seorang anggota partai kecil yang terlihat hanya mampu berbicara dengan handal, hingga setelah ia menjadi seorang pemimpin bangsa Jerman yang menguasai daratan Eropa dan menginvasi negara-negara lain dalam kancah Perang Dunia Kedua. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, teori kepemimpinan yang diusung oleh Machiavelli merupakan salah satu model kepemimpinan yang banyak digunakan oleh para pemimpin diktator. Kepemimpinan ini identik dengan kekejaman karena cenderung menghalalkan segala cara mempertahankan suatu kekuasaan. Untuk kepemimpinan bercorak tangan besi ini mengabaikan pertimbangan moral dalam konteks politik praktis. Oleh karena itu, kepemimpinan seperti ini syarat dengan penindasan, pembunuhan bahkan tingkat massal atau pembantaian ras dan genosida asal stabilitas kekuasaan tidak terganggu. Secara umum, dewasa ini Hitler dianggap sebagai salah satu orang yang paling jahat sepanjang sejarah. Reputasinya ini terutama didasarkan pada gaya kepemimpinan Hitler yang otoriter dan anggapan bahwa Hitler merupakan biang keladi terjadinya Perang Dunia Kedua, perang terbesar yang pernah terjadi. Di sisi lain, Hitler akan tetap dikenal karena seluruh kisah yang menyangkut dirinya begitu menarik. Seseorang yang tadinya tak memiliki pengalaman politik, uang, dan relasi orang-orang penting, dalam masa kurang dari 14 tahun mampu menjadi pemimpin kekuatan dunia yang sangat menonjol. Dalam hal ini, kemampuannya selaku orator betul-betul luar biasa. Berdasarkan kemampuannya dalam menggerakkan massa, Hitler bisa dianggap sebagai seorang orator terbesar dalam sejarah. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.